Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqfirillah dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kasus 4 yang sudah disediakan. Berikut adalah kasus yang disajikan. Langkah 1, pertanyaan pertama. Apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Menurut saya, ada dua nilai yang bertentangan. Yang pertama, kejujuran versus loyalitas persahabatan. Dalam kejujuran, Tari sebenarnya mengetahui kebenaran bahwa Rara telah mengambil dompet Nina dan harus mengungkapkan kejadian ini demi keadilan. Kemudian, loyalitas persahabatan, yaitu Tari khawatir bahwa melaporkan akan merusak hubungan dengan Rara yang selama ini telah membantunya dalam tugas dan berbagi bekal. Kemudian, nilai yang saling bertentangan yang kedua adalah keadilan versus kasih sayang. Keadilan yaitu Nina berhak mendapatkan haknya dan Rara perlu mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya yang salah. Kemudian, nilai kasih sayang yaitu Tari mempertimbangkan kesejahteraan Rara dan berusaha menghindari teman dekatnya dari hukuman atau malu di depan guru. Langkah kedua yaitu siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4. Menurut saya, pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini yang pertama Tari, yaitu sebagai saksi langsung yang melihat perbuatan Rara dan harus mengambil keputusan. Yang kedua adalah Rara, yaitu pelaku yang mengambil dompet dan merasakan risiko terekspos serta mendapat hukuman. Yang ketiga adalah Nina, korban yang kehilangan dompetnya dan berhak untuk mendapatkan kembali dompetnya. Yang keempat adalah Busri, seorang guru pustakawan yang membuat pengumuman dan akan bertindak sesuai dengan aturan. Pertanyaan dari langkah ketiga yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Menurut saya, fakta-faktanya dimulai dari Rara secara sadar mengambil dompet yang bukan miliknya tanpa izin dan memasukkannya ke tasnya dengan niat untuk menyimpannya. Kemudian ia menganggap bahwa dompet itu sebagai rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Tari sebenarnya melihat dengan jelas seluruh proses Rara mengambil dompet. Busri kemudian mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya, sampai dengan Tari yang mengalami kebimbangan dalam pengambilan keputusan antara melaporkan atau mendiamkan karena Rara adalah sahabat baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Yang pertama, uji ilegal. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin tentunya itu adalah tindakan ilegal. Yang kedua, uji regulasi atau kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah pasti melarang siswa melakukan perbuatan tidak jujur dan mengambil barang milik orang lain. Yang ketiga, uji intuisi atau hati nurani. Hati nurani Tari akan merasa tidak nyaman jika diam, karena Tari tahu bahwa perbuatan Rara adalah salah dan merugikan Nina. Yang keempat, uji publikasi atau reaksi publik atau masyarakat. Jika situasi ini dipublikasikan, misalnya di berita atau medsos sekolah, dengan Tari sebagai saksi yang diam, tentunya masyarakat akan menilai Tari sebagai orang yang tidak berani berbuat adil dan melindungi kejahatan. Yang kelima, uji panutan atau idola. Tokoh yang dihormati, misalnya guru, akan memberikan contoh bahwa kejujuran dan keadilan harus dijaga meskipun itu sulit. Langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan. Yang pertama, paradigma 1, kebenaran versus kesetiaan. Kebenaran menurut Tari untuk membuka atau melaporkan apa yang dilihatnya demi keadilan Nina dan integritas sekolah. Kemudian kesetiaan menurut Tari untuk melindungi persahabatan dengan Rara dan tidak melaporkannya. Paradigma kedua yaitu individu versus kelompok. Kepentingan individu atau Rara melindungi Rara agar tidak mendapat hukuman dan tetap memiliki teman. Kemudian kepentingan kelompok atau komunitas. Integritas dan kepercayaan di lingkungan sekolah harus dijaga agar semua siswa merasa aman dan adil diperlakukan. Langkah yang keenam yaitu prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang paling sesuai menurut saya adalah
Kombinasi antara berpikir berbasis hasil akhir dan berpikir berbasis rasa peduli adalah yang paling tepat. Karena Tari perlu mengutamakan kejujuran sambil tetap menunjukkan empati kepada Rara. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Menurut saya ada, yaitu Tari mengajak Rara dan Nina untuk bertemu dengan bantuan guru jika perlu. Dalam pertemuan ini, Rara secara terbuka mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Nina dan mengembalikan dompetnya. Kemudian menyadarkan Rara agar lebih memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang. Langkah yang ke-8, apa keputusan akhir yang ibu atau bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Menurut saya, Tari akan berbicara pribadi dengan Rara dalam waktu dekat, menjelaskan bahwa Tari tahu apa yang terjadi dan mengingatkan Rara bahwa perbuatan itu tidak benar. Jika Rara bersedia mengakui kesalahan, Tari membimbing dan mendukung Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina secara langsung dengan meminta maaf, atau mengembalikan dompet kepada Bu Sri dan mengakui kesalahannya. Langkah yang terakhir yaitu pelajaran apa yang ibu atau bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu atau bapak di kemudian hari. Pelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini yaitu mengutamakan kejujuran dan keadilan, dan tidak berarti itu tidak berempati, serta seorang teman sejati akan selalu mengingatkan meskipun itu sulit. Bukan hanya membiarkan teman berbuat salah karena takut kehilangan persahabatan. Beberapa pelajaran yang dapat memperbaiki keputusan saya di kemudian hari itu lebih percaya diri untuk mengambil keputusan yang benar meskipun sulit atau bisa membuat orang lain tidak senang. Saya akan memprioritaskan kejujuran dan keadilan sebagai nilai utama dalam setiap keputusan.